Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Kartika Sari Aribowo, Prodi Bimbingan Konseling D. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bermata kuliah komunikasi antar pribadi. Kita langsung ke tugasnya. Yang pertama, komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicate, yang artinya menyampaikan. Menurut asal kata tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara langsung, yaitu dengan lisan atau verbal sehingga memudahkan antara kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Everett M. Rogers, pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Yang kedua, menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Selanjutnya, komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, yaitu proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antar dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Yang kedua, komunikasi dalam organisasi, organization communication, yaitu proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di luar organisasi namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan. Pengertian komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa ada jarak yang berarti. Contohnya, wawancara kerja atau dua orang yang sedang berbicara. Komunikasi lisan bisa juga terjadi secara jarak jauh, misalnya berbicara melalui telepon dan video call. Yang kedua, komunikasi tertulis adalah komunikasi dengan media yang ditulis, biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Contohnya wawancara atau Facebook Messenger. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud diantaranya adalah yang pertama, pidato. Dalam komunikasi, kita bisa berpidato, bisa melalui telepon genggam ataupun secara langsung penyampaian pidatonya. Selanjutnya, memberian saran atau kritik. Memberian saran atau kritik itu bisa di mana aja, melalui komunikasi jarak jauh, yaitu menggunakan telepon genggam ataupun secara langsung. Selanjutnya, memberikan perintah. Yang selanjutnya, memberikan ceramah. Yang terakhir, wawancara. Wawancara bisa melalui komunikasi langsung ataupun tidak langsung melalui telepon genggam ataupun surat. Selanjutnya,
Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Komunikasi dibedakan menjadi yang pertama komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi berada dalam batas ruang lingkup organisasi di mana interaksi hanya terjadi antara individu di dalam organisasi itu saja. Komunikasi internal dapat dibagi yaitu menjadi 2. Komunikasi vertikal, contohnya perintah atasan, teguran, arahan, dan lainnya. Komunikasi horizontal, contohnya diskusi atau bertukar pikiran antara anggota organisasi yang posisinya sama. Selanjutnya yang komunikasi yang kedua itu komunikasi eksternal. Ini merupakan jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi kepada publik, misalnya jumpa pers, pameran, dan publikasi, program TV dan radio atau bakti sosial. Yang selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, sebagai alat kendali. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. 2. Sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Penyampaian informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Emosi ini biasanya contohnya perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Berarti pengetahuan itu sangat penting dalam faktor komunikasi. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama pertumbuhan manusia, yang kedua keterampilan menguasai bahasa. Yang ketiga, persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Yang keempat, peran dan hubungan. Memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara penyampaian informasi atau teknik komunikasi. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Salah satunya nilai budaya atau adat, dan terus jarak. Selanjutnya, stimulus eksternal. Selanjutnya, yang keenam, emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi sesuatu kejadian tertentu. 7. Kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. 8. Jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Selanjutnya, dampak positif komunikasi. Yang pertama, kecepatan dalam mendapat informasi. Yang kedua, akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dari internet. Yang ketiga, adanya media sosial untuk saling bertemu tanpa harus tatap muka. Yang keempat, tidak lagi terhambat oleh jarak. Yang kelima, dapat mempermudah peluang kerja. Selanjutnya, dampak negatif komunikasi. Yang pertama, banyak bertebaran konten negatif dan hoax. Contohnya itu bisa penipuan atau penculikan melalui media massa. Yang kedua, adanya cyberbullying. Selanjutnya, yang ketiga, membuat individu menjadi malas melakukan sosialisasi secara fisik karena dia tuh udah asik berkomunikasinya tuh kayak bersosialisasinya lewat media, HP, telepon genggam, ataupun aplikasi-aplikasi. Jadi dia tuh malas untuk berbicara atau bersosialisasi secara langsung. Yang keempat, bisa menimbulkan tindakan kriminal. Yang kelima, dapat membuat seseorang menjadi
dalam pekerjaannya. Yang terakhir, tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Nah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, yaitu pengucapan ataupun lain sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.